Sajian informasi digital. Pada sebuah akhir pekan di awal Juni 2025, selepas suara takbir Hari Raya Idul Adha menggema, langkah kami bergerak menjejakkan tanah di Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Sepanjang jalanan desa yang berlubang dan berkelok, mata disuguhkan pemandangan hamparan Bukit Kapur yang tampak gagah memayungi petak-petak sawah dan ladang. Angin membelai lembut, membawa aroma rumput yang baru saja dipotong, dan di kejauhan, kerbau masih terlihat membajak tanah dengan damai. Segalanya terasa begitu bersahaja dan hidup, hingga kemudian kami menyadari bahwa tanah yang seolah tak pernah meminta apa-apa ini sedang digugat keberadaannya oleh proyek raksasa yang jauh dari kata sederhana. Kami tidak datang untuk sekedar merekam gambar. Ada yang lebih penting dari itu, mendengar. Dan ternyata suara-suara itu tidak lirih seperti yang dibayangkan. Warga Watangrejo, dari anak muda hingga orang tua, dari petani hingga peternak, saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. Mereka bukan masyarakat yang terasing dari tanahnya. Justru merekalah yang menyatu dan tumbuh bersama tanah itu sejak lahir. Di balik tawa ramah dan sapaan akrab mereka, tersimpan kecemasan yang mendalam. Bukan hanya soal rusaknya alam, tapi lebih jauh tentang kehilangan tanah yang tak akan tergantikan oleh uang atau janji pembangunan. Di desa ini, pertanian dan peternakan bukan sekedar sumber penghidupan, tapi warisan hidup yang membentuk identitas bersama. Sawah adalah tempat bagi para jiwa menaruh sebuah harapan, tempat keluarga saling berbagi hasil panen, dan tempat doa-doa dipanjatkan agar musim tidak khianat. Peternakan kecil dengan kambing dan sapi yang digembalakan dengan tangan sendiri menjadi cerminan hidup yang sederhana namun cukup. Dan kini, semua itu berada dalam bayang-bayang eksploitasi. Terkait pertanyaan yang pertama, Pak, tentang bagaimana sih munculnya gitu permasalahan yang ada ini dari awal sampai akhir, sampai saat ini. Jadi sebelum saya menceritakan bagaimana permasalahan ini direspon oleh warga masyarakat, mungkin saya akan sedikit bercerita sedikit ke belakang bahwa memang rencana pabrik semen ini sudah ada sebelumnya, meskipun belum di tempat ini, tapi masih tetap di kawasan terdekat dari sini, di Kecamatan Giriwoyo. Jadi Kecamatan Giriwoyo itu terjadi rencana pendirian juga pabrik semen sekitar tahun 2012 sampai 2013. Namun karena mereka pengusaha calon yang ingin mendirikan pabrik itu mungkin belum mempelajari banyak hal tentang dasar-dasar yang ingin mereka jadikan pengajuan usaha mereka, didukung dengan penolakan atau ditambah dengan penolakan warga setempat. Pada akhirnya mereka gagal mendirikan. Kami pikir bahwa kejadian itu sudah selesai gitu kan, karena bagi kami warga Pracimantoro juga yang relatif tidak jauh dari Giriwoyo pada saat itu juga mendengarkan dan mencermati berita itu, tapi kami nggak mengira kalau ternyata kegagalan rencana pendirian pabrik di Kecamatan Giriwoyo itu tetap dikip atau dijaga untuk akan dilaksanakan di tempat lain. Bahkan di Pracimantoro ini yang notabene adalah tempat kami tinggal. Proses pembuatan atau proses perizinan yang mereka lalui, perizinan
analisis mengenai dampak lingkungan maupun kelayakan lingkungan itu mereka proses secara silent gitu kan. Jadi masyarakat nggak tidak ada transparansi. Jadi pada waktu mereka survei itu kebanyakan para warga mengaku bahwa tidak ada keterbukaan. Ketika ditanya ini penelitian apa Pak? Ya penelitian gitu kan. Pada akhirnya mulai kita menyadari mulai awal November 2024 itu baru kawan-kawan yang muda ini yang peduli tentang isu-isu seperti ini belum sampai ke tahap masyarakat luas itu menyadari bahwa AMDAL pabrik semen dan tambang di Pracimantoro udah terbit kan gitu. Itu menggambarkan bagi kami bahwa sosialisasi bahwa AMDAL sudah keluar itu pun sangat minim. Masyarakat luas belum ada yang menyadari sampai mereka tahu betul bahwa di sini akan didirikan pabrik dan pertambangan semen. Itu ketika sekelompok warga masyarakat pemilik lahan dipanggil oleh pemerintah desa untuk berkumpul dan mereka diberitahu bahwa lahan panjenengan sudah dipetakan menjadi rencana pabrik dan rencana tambang. Untuk itu mohon kerelaannya untuk dipakai atau digunakan untuk industri pertambangan dan pabrik semen ini. Pada saat itu masyarakat tidak langsung menanggapi secara emosional. Ada yang diam, mereka berpikir saat itu, kemudian pulang sampai di rumah bersama tetangga berbincang-bincang kok tiba-tiba harus begini. Kemudian dari situ ternyata secara akumulatif warga masyarakat menolak gitu. Tanggapan dari itu, aku dari sekedar menolak untuk tanahnya dijual. Mereka bersepakat, kemudian membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak ingin menjual lahannya karena ini adalah bagi mereka adalah lumbung pangan dan ya ini titipan anak cucu. Berarti gini ya Pak, awal reaksi dari masyarakat Pracimantoro itu pada akhirnya membentuk sebuah paguyuban gitu berarti. Permasalahan ini itu kita mendapati pihak yang pro gitu, juga ada pihak yang kontra gitu. Mungkin alasan dibalik dua kubu ini punya statementnya masing-masing gitu. Reaksi terhadap adanya permasalahan ini itu seperti apa gitu? Jadi pada awalnya setidaknya kalau kita hitung dari tali jiwa terbentuk tali jiwa terbentuk otomatis kita adalah sebagian kecil masyarakat yang menginginkan bahwa tanah garapan mereka tidak dibeli kan dari itu. Kemudian mulai berkembang dengan saling berdiskusi bahwa sebenarnya tidak hanya resiko kehilangan lahan aja, namun banyak resiko dan dampak yang akan ditemui, dampak ekologis, dampak sosial, dampak lain-lain. Itu pada akhirnya semakin mengerti, masyarakat mulai semakin mengerti bahwa sikap ini tidak hanya untuk mempertahankan lahannya, tapi juga kita harus menolak industri ini. Industri pertambangan ekstraktif ini banyak resiko yang tidak hanya merugikan bagi masyarakat yang kontra, yang terdampak itu tadi, tapi juga masyarakat sekitarnya, masyarakat sekitar Watangrejo, ada Sambiroto, bahkan sampai Jimbar, Pracimantoro, Kelurahan Gedong dan lain-lain, itu juga akan terdampak. Jika pertanyaan Anda bagaimana kemudian keterbelahan ini, pada waktu itu kita belum secara signifikan merasakan keterbelahan itu. Kami hanya fokus bahwa kami menolak. Sementara yang lain masih diam, belum ada tanggapan menolak.
karena mungkin dirasa suara penolakan ini waktu itu masif. Iya, begitu semakin masif, kemudian ada kelompok-kelompok yang mulai bersuara pro atau mendukung. Pada awal-awal itu ada tahap di mana ada suara kontra kita, ada suara pro pabrik, pro pembangunan itu ada. Tapi ini kecil dan kecil. Sementara yang lain itu hanya diam. Begitu mereka mulai dipahamkan oleh kawan-kawan dari cerita obrolan warung kopi, ada di Cakro kalau di sini, pos ronda atau gazebo semacam ini kalau tempat-tempat nongkrong. Akhirnya mereka mulai mengerti dan mulai menyuarakan, dan itu sangat organik, mereka menyebar dengan sendirinya. Sehingga sampai hari ini suara penolakan semakin masif. Tanah Pracimantoro tidak kering. Ia adalah tanah yang masih tumbuh. Padi masih bisa ditanam di sini. Air masih mengalir dari mata air bawah bukit. Singkong, sayuran, hingga buah-buahan masih tumbuh subur. Dengan potensi seperti ini, ketahanan pangan bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan. Terlebih di tengah situasi global yang tidak pasti, krisis iklim, dan ketegangan geopolitik yang bisa memengaruhi suplai makanan dunia, desa-desa seperti di Pracimantoro justru menjadi benteng terakhir dari kemandirian pangan. Namun sayangnya, logika ini sering tidak cukup kuat menghadapi godaan investasi besar. Negara, pemimpin daerah, hingga perangkat desa, dalam banyak hal, justru menjadi aktor yang membuka jalan bagi eksploitasi ini. Padahal dalam berbagai dokumen perencanaan strategis seperti RPJMN 2020 hingga 2024 dan visi Jateng sebagai lumbung pangan nasional, komitmen terhadap ketahanan pangan disebut berulang kali. Tapi yang terjadi di lapangan seringkali tidak selaras. Data dari Walhi menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, semakin banyak kawasan pertanian dan hutan rakyat di Jawa Tengah yang dikonversi menjadi tambang dan proyek industri. Kabupaten Wonogiri, termasuk Pracimantoro di dalamnya, menjadi titik yang kian rentan. Warga tahu, mengganti hidup sebagai petani mandiri dengan buruh pabrik berarti menukar kebebasan dengan ketergantungan. Dan itu bukan sekedar romantisme. Di Pati, Rembang, Pegunungan Kendeng, kita melihat bagaimana proyek pabrik semen memecah belah masyarakat, mengeringkan sumber mata air, dan menyisakan trauma. Data dari Walhi menunjukkan bahwa sejak 2010 hingga 2022, setidaknya 27 konflik agraria terkait industri semen terjadi di Indonesia. Sebagian besar berujung pada kriminalisasi warga. Pracimantoro memang bukan satu-satunya. Beberapa ratus kilometer ke timur, para ibu di Rembang pernah mengecor kaki mereka dengan semen di depan Istana Negara. Dalam protes yang bukan hanya simbolis tapi sangat literal, negara justru mengeraskan hati dengan bahan yang sama, hendak menghancurkan tanah mereka. Pegunungan Kendeng menjadi medan tempur antara logika pembangunan dan nalar kehidupan rakyat kecil. Petani menolak mati pelan-pelan oleh debu dan kekeringan, tapi negara justru memberi izin baru setelah Mahkamah Agung menganulir izin yang lama. Seakan hukum juga bisa dicetak ulang, layaknya kantong semen. Iya, mungkin ini Pak, akses untuk mendapatkan AMDAL itu sendiri bagaimana gitu? Awalnya saya mendapatkan dari kawan-kawan pemerhati lingkungan juga, terutama dari kawan-kawan lembaga yang saat ini juga mendampingi kami sebagai ahli dalam hal ini. Pada waktu itu kalau ya November akhir saya mendapatkan kopi AMDAL itu dalam bentuk link G-Drive. Saya baca-baca itu, kemudian mulai satu persatu. Ini kan sekian banyak ya, hampir 1000 lembar, maka kami nggak bisa menjelaskan semuanya. Kita hanya bisa mencomot beberapa hal yang sekiranya masyarakat mampu mencerna. Kalau harus bahasa hukum dan yang lain-lain, kami juga nggak bisa untuk ambil dan langsung sebarkan. Jadi memang cara efisiennya begitu, efektifnya begitu. Itu pun menurut saya juga
mengalir begitu aja. Oh gini sebar, gini sebar. Jadi ada AMDAL asli yang difoto oleh kawan-kawan. Itu diam-diam, Mbak? Iya, itu difoto dan kita simpan di Google Drive untuk disebarluaskan. Kalau nggak gitu, PDF asli yang mereka kami juga belum bisa mengakses, belum dapatkan. Kemudian dari tuntutan warga Pracimantoro itu sendiri apa saja gitu, yang dari pihak kontra? Ya tentu saja dari aspirasi original yang memulai gerakan penolakan ini adalah untuk mempertahankan lahan pertanian, yang itu juga berarti bahwa akan mempertahankan budaya yang kami punya, kehidupan yang ada, penghidupan yang telah menghidupi kami sejak nenek moyang sampai saat ini, yaitu pertanian. Karena mayoritas mata pencarian masyarakat kami adalah petani, peternakan, dan juga Rojokoyo itu tadi, menternak itu sebenarnya juga sebuah tambahan ya. Selain bertani, kita juga beternak, ada sapi, ada kambing. Itu juga. Kemudian selain dari kepemilikan itu, kami juga tidak menginginkan akan ada dampak ekologis yang permanen. Salah satunya adalah dampak sumber daya air. Kalau mungkin penjenengan sudah pernah baca berita di tahun 2000 ke sana ya, sebelum 2000-an, daerah sini adalah daerah yang langganan mendapatkan bencana kekeringan, sehingga mendapatkan bantuan truk-truk tangki air bersih itu untuk air minum pada waktu itu. Kemudian dengan berbagai riset kami mendapatkan bantuan dari berbagai instansi ya, ada lembaga, ada pemerintah daerah juga, ada sumur-sumur bor itu, dan juga pengetahuan tentang kawasan Kars itu menampung air yang banyak, ada sumur bor. Pada akhirnya dari sumur bor itu disalurkan ke warga, itu baru belum lama ya, sekitar 10-20 tahun ini kita menikmati itu. Kami itu tadinya susah sekali untuk mendapatkan air bersih, tapi pada saat ini sudah sedemikian mudah. Kita bisa ada keran di teras rumah, ada keran di kamar mandi, kemudian justru malah akan dirusak seperti ini. Otomatis bukan hanya kami yang nggak rela, bahkan kawasan atau desa yang berada letaknya lebih rendah dari kami ini juga memiliki ketakutan yang sama. Penolakan ini tidak hanya sekedar kami mempertahankan apa yang kami punya, tapi juga kami akan menjaga kelestarian lingkungan maupun ketakutan kami atas dampak permanen yang lebih luas terhadap masyarakat, bukan hanya di Watangrejo tapi juga di Pracimantoro Wadomo. Nah, ini sudah banyak kita cermati dalam bedah AMDAL yang sudah pernah kami gelar kurang lebih akhir bulan Mei kemarin, tanggal 20-an, 21-22. Dan itu ditemukan banyak hal yang janggal tentang proses pembuatan AMDAL ini, di mana sosialisasi yang kurang memadai, terus termasuk juga sebaran mata pencarian yang tidak, menurut kami ya juga tidak representatif ya, dimana seharusnya kan yang disosialisasi lebih banyak kan petani atau pemilik lahan ya. Tapi yang terjadi di sana tidak seperti itu. Kalau kami sebutkan lebih banyak perangkat desa, pemerintah desa, PNS dan lain sebagainya. Sosialisasi pada waktu AMDAL sedang dibuat juga lemah. Kemudian setelah AMDAL ditandatangani, itu juga tidak segera disosialisasi. Tapi menurut mereka sudah memasang itu di papan pengumuman balai desa. Menurut mereka begitu. Berarti bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa hanya menempel hasil itu lewat sosialisasi itu ya? AMDAL jadi. Iya, menempel di papan informasi
dalam kertas ukuran A4 yang pada akhirnya kan tidak tersampaikan. Kalau secara apa ya, secara misalkan dikumpulkan kemudian mereka menyampaikan itu ada juga nggak Pak? Ya justru Pak, mengumpulkan untuk menyampaikan ya itu tadi, ketika warga masyarakat pemilik lahan dikumpulkan untuk diberitahu bahwa AMDAL sudah terbit, izin kelayakan lingkungan sudah turun, maka tanah panjenengan bolehkah kami beli dengan harga sekian. Mungkin dari segi ini Pak, tanggapan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan pabrik ini seperti apa? Karena kan dari kabar-kabar yang sudah kami dapatkan bahwa pihak dari Paguyuban Kalijiwo ini sudah ada audiensi gitu ke DPRD, akan tapi DPRD ini hanya misalkan ada yang berpendapat itu kayak ditampung aja gitu pendapatnya, akan tapi tidak dilaksanakan gitu. Nah, tanggapan dari Bapak sebagai koordinator Kalijiwo ini seperti apa gitu terkait hal ini? Ya, Kalijiwo memang sudah berusaha menyurati atau membuat surat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, di mana namun di eksekutif pemerintah daerah kabupaten atau bupati dalam hal ini sampai saat ini memang belum menanggapi. Di DPRD Kabupaten Wonogiri kita diterima dengan baik, kemudian kita meminta beberapa tuntutan. Kami mengutarakan 5 tuntutan, namun yang paling logis dan mereka sanggupi memang dua diantaranya ini adalah mempertemukan kami dengan tim AMDAL atau DLHK atau gubernur, intinya yang mengurusi masalah AMDAL dan perizinan ini. Dan kemudian yang kedua yang mereka terima sebagai bentuk tuntutan kami adalah revisi Perda RT/RW 2020. Permintaan pertama tadi sudah dituruti, bahwa kami sudah diantarkan ke DLHK Jawa Tengah. Ini saya ucapkan terima kasih juga untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang sudah ini aspirasi kami sudah dituruti hingga sampai pada tahap itu. Dan masih ada satu lagi untuk membahas tentang revisi Perda RT/RW tahun 2020 Kabupaten Wonogiri ini. Mereka menjanjikan dalam waktu dekat untuk kembali membahas tentang hal itu. Kami meminta sebenarnya pemerintah daerah bertindak baik gitu loh. Kalau mau memang mensosialisasikan ke masyarakat, ya silakan disosialisasikan dengan langkah yang tepat, dengan cara yang baik, dan itu tersampaikan, bukan cuma tersampaikan masyarakat mendengar, tapi masyarakat mengerti. Maksud saya begitu. Karena sampai saat ini bupati hanya sering membuat pernyataan di media massa bahwa proyek ini harus jalan, regulasinya harus terpenuhi. Apa yang terjadi di Pracimantoro hari ini adalah gema yang sama dari luka lama Kendeng, Jember, Manggarai hingga Maros. Polanya identik, perizinan tanpa partisipasi, AMDAL yang digarap tergesa, dan janji lapangan kerja yang didengungkan sambil menutup mata terhadap kerusakan lingkungan. Di Jember, warga Puger menyaksikan bukit kapur pelan-pelan lenyap digerus tambang, sungai menjadi keruh, udara menjadi sesak, tapi perusahaan terus beroperasi seperti mesin yang tak kenal empati. Di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, suara penolakan bahkan menggema dari mimbar gereja. Uskup dan tokoh agama bersatu melawan proyek tambang batu gamping dan pabrik semen. Mereka tahu air tak bisa ditukar dengan saham, lahan adat tak bisa dibeli dengan janji manis pembangunan. Tapi suara rakyat, seperti biasa, dianggap sebagai gangguan minor dalam dokumen perizinan. Sementara itu, di Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan, gua-gua purbakala dengan lukisan tertua di dunia rusak karena getaran tambang. Situs yang semestinya dijaga seperti pusaka, kini menjadi korban dari dalih pertumbuhan ekonomi.
Pracimantoro hari ini berdiri di titik krusial. Di antara suara paguyuban cinta Pracimantoro yang menyambut pabrik dengan dalih kerja dan paguyuban Tali Jiwo yang menolak atas nama kehidupan, kita sedang menyaksikan bagaimana rakyat dipaksa memilih antara perut hari ini dan paru-paru esok hari. Satu hal yang menyedihkan, dari semua daerah yang disebutkan, dari Kendeng hingga Kupang, nasib mereka ditentukan bukan oleh kesepakatan sejati rakyat, tapi oleh surat-surat yang ditandatangani di ruang ber-AC, jauh dari sawah, jauh dari sumur, dan lebih dekat ke investor. Disinilah ironi terbesar negeri ini. Di tanah yang mengaku menjunjung tinggi musyawarah, keputusan-keputusan penting justru dibuat tanpa suara rakyat. Kita membangun pabrik semen bukan karena rakyat butuh semen, tapi karena pasar membutuhkan keuntungan. Menurut berita yang beredar juga bahwa warga yang ada di Pracimantoro ini juga akan mendapatkan efek gitu. Efek positifnya adalah dapat pekerjaan gitu dari adanya pembangunan pabrik ini. Nah, itu gimana tuh, Pak? Ya, itu kan klaim mereka ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi mari kita bedah di sini. Jika kawasan industri ini yang memang direncanakan di Perda RT RW 2020 Wonogiri, bahwa Pracimantoro ada kawasan industri Pracimantoro, dengan luasan yang seperti bisa kita baca di lembar perda, luasan seperti itu 80 hampir 90%-nya diisi oleh satu perusahaan, meskipun 2 PT, tapi ini kan masih satu investor. Ya, satu investor. Satu kawasan industri diisi dengan 80% oleh satu perusahaan. Dan ini pertambangan dan pabrik semen. Kalau mereka masih mengklaim bahwa ini menyerap pekerjaan sekian ribu, ini kan nggak masuk akal bagi awam aja. Oke, mereka akan menyerap tenaga 1.200 orang pada saat prakonstruksi. Itu kan artinya saat membangun pabrik. Saat membangun pabrik dan tambang, ketika itu sudah jadi, mereka nganggur kan? Berarti butuh tinggal dari 2.400, 2.500-an, 1.200-an separuhnya udah mereka istirahat. 1.200 orang yang akan masuk di situ, direkrut. Mungkin jika kami berpikir positif kepada mereka bahwa masyarakat sekitar ini direkrut, itu yang masuk dalam kualifikasi mereka itu seberapa orang? Pekerja pabrik dengan teknologi yang sudah maju saat ini, pasti juga akan mempunyai standar pendidikan yang sekian. Sementara masyarakat harus jadi apa? Apa upah minimum mereka mencukupi? Apakah itu lebih tinggi dari pertanian? Bisa kita hitung. Selain itu, kaum bapak-bapak yang nyun saya sing pun sepuh-sepuh ini mau dikemanakan? Pada saat ini mereka masih produktif, masih bisa bertani, masih bisa menghasilkan. Kemudian kalau kita bandingkan nanti bekerja di pabrik, ada resiko banyak. Ya kalau pabriknya oke, kalau mereka gagal, mereka berhenti di PHK, mereka mau jadi apa? Oh iya, ini Pak, terkait dampak gitu, terkait dampak adanya pabrik ini seperti apa? Karena ada juga kabar bahwa pendirian pabrik yang ada di Kabupaten Wonogiri atau Kecamatan Pracimantoro ini bisa berdampak juga ke Solo gitu. Ada ketakutan bahwa pernah ada sejarah bahwa Solo, Surakarta itu mengalami banjir. Yaitu karena penggundulan hutan secara masif di Wonogiri, di wilayah hulu, di wilayah yang lebih atas kan. Kami tempat ini kan, Watangrejo, Pracimantoro ini kan hulu, tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Waduk Gajah Mungkur. Dan ini ya ini memang aliran air ketika ini kan termasuk di kars marginal ya, pinggiran. Aliran air ke sananya kita ke Waduk Gajah Mungkur.
ketika Waduk Gajah Mungkur mengalami pendangkalan yang signifikan, misalnya dengan aktivitas pertambangan yang masif semacam ini, kemudian ada pendangkalan yang tidak terkendali, ada juga faktor-faktor lain pembabatan hutan yang otomatis volume yang tertampung di waduk kan nggak akan bisa lebih banyak. Ketika hujan turun lebih deras dan tampungan waduk yang mendangkal itu otomatis volumenya semakin sedikit, dia kan seharusnya kan keluar. Iya, airnya kan akan tidak tertampung dulu karena sedimentasi yang tinggi, dan itu akan mengalir. Bahkan tahun-tahun terakhir ini sering loh banjir di aliran, di muara, bukan muara, di aliran setelah bendungan Waduk Wonogiri itu ke sana, itu sering banjir Sukoharjo ke sana. Kalau ketakutan tahun 60-an. Ya 60 berapa? 60 ya? Ya, tahun-tahun itu yang tinggi. Itu memang sudah dialami juga di kota Surakarta, dan itu memang betul bahwa hilirnya memang sini. Ibarat Jakarta, di sini itu Bogornya. Kalau Jakarta kiriman-kiriman sama seperti itulah. Ya, mungkin ini Pak, harapan Bapak gitu sebagai salah satu koordinator di Tali Jiwa ini ke depannya gitu terhadap polemik yang sedang terjadi di tengah masyarakat ini seperti apa? Ya, tentu kami berharap penolakan ini menjadi terwujud. Maksud kami penolakan ini berhasil. Rencana pembangunan pabrik dan tambang semen batal dilaksanakan di sini maupun di kawasan Kars Gunung Sewu. Tidak berarti kami menolak dan berhasil menggagalkan ini, tapi kami juga tidak menginginkan terus proyek ini nanti berpindah seperti halnya dari Giriwoyo pindah ke Praci, dari Praci mau pindah kemana. Dengan langkah-langkah yang baik, kami juga melakukan langkah-langkah yang advokatif, entah itu dari jalur politik, dari jalur hukum, dari jalur manapun, itu sebisa mungkin untuk pabrik semen dan tambang ini tidak terjadi, dan biarkan masyarakat kami meneruskan kelestarian yang sudah ada. Apa yang terjadi di Pracimantoro adalah bagian dari pola, di mana pemangku kebijakan menganggap lahan sebagai aset, bukan sebagai rumah, dan rakyat berkali-kali diposisikan sebagai pengganggu investasi, bukan sebagai penjaga kehidupan. Apa yang membuat ironi ini begitu mencolok adalah bahwa warga desa tanpa pendidikan tinggi, tanpa akses besar pada media atau kekuasaan, justru mampu melihat masalah ini lebih jernih. Mereka tahu bahwa setelah tambang datang, yang tersisa bukanlah pekerjaan, tapi kehancuran. Mereka tahu bahwa tanah yang dikeruk tak akan bisa kembali lagi, air yang hilang tak bisa dipanggil lagi. Dan ketika pabrik berhenti beroperasi, yang tertinggal hanyalah luka yang tak bisa disembuhkan. Dalam proses liputan kami, tidak ada orasi besar, tidak ada mobilisasi massal, tapi ada bisikan yang terus tumbuh menjadi gema. Setiap tanya yang terlontar dari warga mengandung keyakinan bahwa mempertahankan tanah bukanlah perlawanan, melainkan kewajiban. Ada yang mengarsipkan dokumen, ada yang menyambut kedatangan tamu di paguyuban, ada yang terus menganalisis, dan ada yang hanya berdoa dalam sunyi. Tapi semuanya dilakukan dengan semangat yang sama, menjaga warisan untuk generasi selanjutnya. Di Pracimantoro, kami belajar bahwa sebuah pembangunan yang tak menyertakan hati dan keberlanjutan bukanlah pembangunan, tapi perampasan. Kami belajar bahwa air mata petani lebih jujur daripada AMDAL. Dan kami belajar
bahwa desa dengan segala keterbatasannya mampu menjadi benteng terakhir dari akal sehat dan kehormatan hidup. Liputan ini mungkin tidak akan menjadi headline nasional, tapi ia tetap harus terdokumentasikan. Karena setiap jengkal tanah yang hendak direnggut tanpa izin dari mereka yang menjaganya adalah sebuah kejahatan terhadap masa depan. Dan Praci Mantoro hari ini adalah tempat di mana masa depan sedang diperjuangkan. Tanpa senjata, tanpa panggung, tapi dengan cinta yang tak bisa dihitung oleh rumus ekonomi manapun.